Tugas akhir menganalisis novel dengan mata kuliah rangkuman analisis bacaan ilmiah atau sastra. Dosen pengampu Dewi Indah Susanti, MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok C yang terdiri dari Enda Safitri, Fitri Marlina Batubara, Jessica Dumais, Hamidah, dan Nisa Fardiah. Adapun karya yang akan kami analisis adalah novel berjudul Seoul is My Soul dengan penulis Grady Irawan, penerbit Grasindo, tahun terbit 2014 dengan 219 halaman. Sinopsis pada novel Seoul is My Soul. Jim Herlan adalah seorang lelaki asal Indonesia yang memutuskan untuk melanjutkan kuliah di negeri Ginseng, Korea Selatan. Di sana, pada suatu hari di mana udara membeku kulit, dia bertemu seorang gadis yang kebetulan menemukan tiket keretanya yang hilang. Dan dari sore itulah kehidupannya mulai berwarna, diawali dari perkenalannya dengan Yoon Jin, gadis Korea yang pernah menetap di Bali, Indonesia. Kehidupan percintaannya yang pertama tidaklah semulus yang dibayangkan. Ada Han Jin, teman kampusnya, yang ternyata juga menyukainya. Juga masalah pelik lain yang mengancam keberlangsungan hubungannya dengan Yoon Jin, kemungkinan bahwa gadis itu memiliki hubungan saudara seayah dengan dirinya. Bisakah semua berjalan sesuai dengan keinginan mereka, sehingga mereka bisa terus bersama seperti rencana semula? Kita masuk pada pembahasan tentang penulis. Grady, seorang pria kelahiran 23 September 1993, telah menekuni bidang bahasa terutama dalam menulis semenjak SMP. Semasa bersekolah di Santa Ursula BSD, Grady sering menulis puisi dan cerpen di blog. Selain menulis, bidang lain yang ia dalami yaitu bidang entertainment, musik, dan tari. Seusai tamat SMA di Santa Ursula BSD, mengambil jurusan bahasa, Grady melanjutkan ke Akademi Penerbangan di Bali. Sekarang ini ia menjalani tugas sebagai penerbang sekaligus penulis novel. Pembahasan pertama mengenai unsur intrinsik, yaitu tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Selamat menyimak. Ia akan menjelaskan mengenai tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh dalam ceritanya dan bagaimana tokoh-tokoh tersebut. Dalam penokohan, watak atau karakter seorang tokoh dapat dilihat dari 3 segi, yaitu dialog tokoh, penjelasan tokoh, dan penggambaran fisik. Berikut tokoh dan penokohan dalam novel Seoul is My Soul adalah Jim Herlan. Jim Herlan adalah seorang lelaki asal Indonesia yang memutuskan untuk melanjutkan kuliah di negeri Ginseng, Korea Selatan. Ia adalah cowok yang tampan, sopan, penyayang, perhatian, dan penuh percaya diri. Bahkan, 2 gadis sekaligus mampu membuatnya berpetualangan dalam kehidupan cintanya. Berikut kutipannya. Karakter Jim Herlan yang perhatian terdapat pada kutipan halaman 14, yaitu aku langsung pergi ke dapur, membuka laci gantung untuk mengambil sebuah baskom berukuran agak besar dari plastik. Aku isi baskom itu dengan air hangat, kemudian mengambil sebuah sapu tangan putih di dalam lemari pakaianku di kamar. Sapu tanganku kucelupkan ke dalam baskom tersebut, lalu kuangkat dan kuperas tidak terlalu kencang. Kemudian aku letakkan di atas dahi Yoonji. Lalu perlahan-lahan aku pindahkan ke pipinya, kemudian lanjut ke lehernya. Ia masih belum sadarkan diri, masih dalam ketenangannya. Kedua, karakter sopan. Terdapat pada kutipan halaman 22, yaitu selamat malam, Yoonji. Semoga kita bisa bertemu lagi, kataku sambil membungkukkan badan.
Selamat malam, besok kamu bisa kesini, sekitar pukul 10 pagi. Kamu terlalu sopan, tak perlu membungkuk, terlalu rendah. Kemudian yang ketiga, karakter mudah jatuh cinta pada Jim Harlan terdapat pada kutipan halaman 43, yaitu tanpa berpikir panjang lagi, aku segera memasuki kereta dan mencari tempat kosong. Gerbong itu sunyi, namun aku merasa berisik. Aku dipenuhi pikiran-pikiran tentang Yoonji. Aku telah jatuh cinta padanya sehingga aku tidak bisa menghilangkan dari pikiranku. Aku merasa cemburu padahal baru sehari bertemu. Mengapa ini terjadi padaku? Sungguh ini membuatku gila. Yoon Ji Young. Yoon Ji Young adalah gadis Korea yang pernah tinggal di Indonesia dan Perancis, kuliah di Hanyang, tinggal di Yeouido. Merupakan sosok gadis yang cantik, pemalu, perhatian, bijaksana, juga dikagumi oleh Jim Harlan pada pandangan pertamanya. Berikut ini adalah karakter yang menggambarkan Yoon Ji Young. Yang pertama adalah pemalu. Terdapat pada kutipan, diam-diam aku memperhatikan wajahnya yang memerah. Dia diam menatap ke bawah, mungkin ia tersipu malu. Halaman 21. Yang kedua, perhatian. Pada kutipan, Yoonji mengambil kotak obat di dapur kecilnya, lalu diberikannya padaku. Sepertinya ia memberiku vitamin karena aku melihat kemasannya bertuliskan Moonshot. Halaman 24. Dan yang ketiga, bijaksana. Pada kutipan, sayangku, dari manapun asal kamu, yang penting kamu menjadi dirimu sendiri, bukan seperti mereka yang mungkin menganggap kamu tidak baik. Aku tahu kamu baik, sayang. Keluarga yang buruk tidak menjamin keturunannya akan buruk. Bahkan ada keluarga yang rajin berdoa, tetapi ternyata mereka sombong terhadap orang miskin. Banyak sekali yang seperti itu. Itu semua kembali pada orangnya masing-masing. Halaman 136. Hanjin. Hanjin adalah teman kuliah Jim Harlan, tetapi beda jurusan. Wajahnya cantik, berasal dari Korea. Hanjin merupakan orang yang pertama membantu Jim Harlan untuk beradaptasi di negeri ginseng tersebut. Tetapi sepertinya Hanjin memiliki ketertarikan kepada Jim Harlan. Berikut kutipannya. Karakter Hanjin yang pertama adalah pencemburu. Terdapat pada kutipan, Jim panggil Hanjin. Yes, Han. Do you have girlfriend now? Sebuah pertanyaan yang cukup aneh bila diutarakan saat ini. Untuk apa ia menanyakan itu? No. Why do you ask question? Aku jawab saja dengan jujur. Dan kutanya balik. I just unsure because last time I saw you in Seoul. I think I forget. Aku tak menyadari bahwa Hanjin melihatku bersama Yoonji. Oh, she's your friend. Jelasku. Your friend? Hanjin tampak terkejut ketika aku mengatakan demikian. Yup, trust me. Aku berusaha meyakinkan Hanjin. I trust you. Jawabnya dengan nada datar. Terdapat pada halaman 50. Kemudian karakter penyayang. Terdapat pada kutipan, why did you like Shinji? Tanyaku sekedar menghilangkan rasa penasaran. Because I and Shinji always together. Every day. Every time. Oh my god. Aku berpura-pura kaget ketika mendengar dia mengatakan seperti setiap waktu Shinji selalu bersamanya. Pada halaman 146. Dan karakter yang ketiga adalah perhatian. Terdapat pada kutipan, you must think positively. Beware with what you think. If you think positively, your future will be positive. Unless your future will be negative, your mind is a power of future. Yes, you are right, Hanjin. I must set up my mind. I must turn into positive side. Aku berdiri dan mendekati pintu kereta sebab tujuanku sudah hampir dekat. Thanks for your advice. It helped me. No problem. Balasnya sambil berdiri dari kursinya. You are such a nice girl. Kataku memujinya. And you are such
a nice boy, balasnya dengan senyuman kecil. Terdapat pada halaman 156 dan 157. Tante dan Om. Tante dan Om yang tidak lain adalah anggota keluarga Jim Herlan di Korea Selatan. Selama Jim Herlan menetap untuk kuliah di negeri ginseng ini, rumah Om dan Tante lah yang disinggahinya. Tante merupakan kakak dari ayah Jim. Sosok Tante dan Om dalam novel Seoul is My Soul adalah sosok yang baik hati, jujur, penuh perhatian, peduli, dan penyayang. Berikut kutipannya. Kutipan pada halaman 87 membuktikan bahwa Tante dan Om memiliki sifat yang perhatian. Jim, suara tanteku terdengar olehku dari ruang tamu. Aku segera menemui tanteku di ruang tamu. Aku membuka pintu ruang tamu dan melihat tante sedang duduk sambil menyeduh teh hangat. Tante belum tidur, tanyaku sambil mengambil posisi duduk di depannya. Tante nunggu kamu, jawab tanteku sambil mencicipi teh buatannya sendiri. Kemudian sifat peduli ditunjukkan pada halaman 183. Sejenak sunyi di antara kami bertiga, aku menanti jawaban pasti dari tanteku. Aku hanya memandangi wajah tanteku yang sudah lusuh, penuh kekesalan pada masa lalu ayahku. Ya sudah tante, mau jadi saksi kalian, sahut tanteku. Benarkah? Aku cukup senang dalam hati ketika mendengar perkataan tanteku. Kutipan pada halaman 154 menunjukkan bahwa karakter tante memiliki sifat yang jujur. Mengapa tante tidak memberitahukan saja kepadaku agar aku menemukan ayahku? Tante tidak setuju sebenarnya jika ayahmu kembali, karena tante sangat membencinya. Maafkan tante sudah membenci ayahmu, padahal ia adik tante sendiri. Tanteku kembali menangis lagi di tengah kekesalannya, mengelap air matanya dengan tisu. Aku meraihnya lalu menyandarkan kepalanya di pundakku. Tangisnya masih berlanjut, tidak berhenti. Malah makin keras, aku hanya bisa sabar hingga akhirnya mereda. Tokoh lainnya yang berperan dalam novel ini yaitu Shinichi. Shinichi adalah mahasiswi berkebangsaan Jepang, teman sekelas Jim Herlan dan sahabat Hanjin yang baik hati, perhatian, dan peduli, pecinta musik Korea dan Jepang, dan suka memainkan lagu pop di saat jam istirahat. Kemudian ada Ayah Yoonji. Ayah Yoonji yang juga merupakan ayah dari Jim Herlan bernama Ridwan Hartono. Pria berusia 40 tahun, badannya tegap, tinggi, dan bekerja di perusahaan Samsung. Kemudian ada Mr. Donggun, merupakan dosen musik Jim Herlan dan Shinichi di Seoul National University of Education. Dan Kim Dong-song, merupakan kakak kelas Yoonji. Ia adalah pria tampan dan ahli taekwondo. Serta ada Dr. Kim Han-young, pria berusia 30 tahun yang ahli dalam menangani kasus tes DNA. Pembahasan berikutnya yaitu alur. Alur pada novel ini merupakan alur campuran. Alur campuran itu sendiri adalah gabungan dari alur maju dan alur mundur. Penulis pada awalnya menyajikan cerita secara urut dan kemudian pada suatu waktu penulis menceritakan kembali kisah masa lalu atau flashback. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu latar. Latar dalam novel ini berada di negara Korea Selatan. Latar waktunya pada saat Jim Herlan sedang melanjutkan kuliah di Korea. Dan latar suasana dalam novel ini pun berbeda-beda, tergantung isi novel tersebut. Untuk latar tempat pada novel ini, kami mengambil dua contoh. Yang pertama, stasiun bawah tanah Seocho. Untuk bukti kutipannya terdapat pada halaman 2. Tanpa aku sadari, aku telah sampai di stasiun bawah tanah Seocho. Aku tidak melihat seorang pun di tengah stasiun. Apakah mereka sengaja tinggal di dalam karena cuaca berangin? Atau memang jarang ada orang yang melewati stasiun ini? Untuk latar tempat yang kedua yaitu Seoul Tower. Untuk bukti kutipannya terdapat pada halaman 61. Yoonji, panggilku. Ya, jawabnya menoleh ke arahku. Ada apa di Seoul Tower? Tanyaku penasaran. Ada tower, jawabnya singkat.
Menara. Aku berusaha meyakinkan. Iya, di sana kita bisa lihat pemandangan kota Seoul. Wah, bagus kalau begitu. Tak lama kemudian, taksi pun tiba di tempat parkir Seoul Tower. Saya ingin meneruskan pembahasan yang telah teman saya sampaikan. Selanjutnya adalah latar waktu. Jam tanganku menunjukkan pukul 4 sore. Aku terus melanjutkan langkah walaupun terpaksa menyeret kakiku yang sudah terasa berat dan membatu akibat suhu dingin udara. Setelah sampai di stasiun Yeondeokpo, kira-kira pukul 6 sore, aku dan Yunji melangkah bersisian di pinggir jalan, tepatnya di trotoar bagian tengah menutupi salju. Latar suasana. Saat itu cuaca begitu dingin dan terasa menusuk kulit. Meskipun aku sudah memakai mantel tebal, ditambah lagi angin juga berhembus dari arah berlawanan sehingga tubuhku seolah-olah sedang dibekukan. Musim semi ini penuh dengan kesuburan, tumbuhan di mana-mana, bunga-bunga kembali bersemi menunjukkan kecantikannya, menarik perhatian para lebah jantan untuk datang. Begitu juga aku yang hatinya sedang subur-suburnya bersama Yunji. Sudut pandang. Sudut pandang orang pertama dan ketiga serba tahu. Tunggu. Aku membalikan tubuhku dan menjawab, ada apa? Sepertinya saya pernah melihatmu, tapi tidak tahu di mana dan kapan. Kata lelaki itu dengan wajah penuh pemikiran, menatap ke arahku. Mungkin saja ia mencoba mengingat masa lalunya. Aku yakin dia salah orang. Aku sama sekali tidak pernah bertemu dia sebelumnya. Saya kira Anda salah orang, saya tidak kenal Anda dan kita tidak pernah ketemu sebelumnya. Aku mencoba menjelaskan seingat mungkin agar aku bisa segera pergi. Memang pertemuan kita sepertinya tidak kau ketahui, katanya dengan tenang dan menatap. Aku heran apa maksud ia berbicara begitu. Sebuah pertemuan antara aku dan dia, tetapi aku tak tahu pertemuan itu. Apa artinya itu? Kamu waktu itu masih kecil. Masih kecil. Apa dia melantur? Apa maksudnya ia berbicara begitu? Apakah ia ingin mengetahui bahwa ia adalah ayahku? Tidak mungkin. Ayahku sudah pergi entah kemana. Aku tidak peduli. Aku menganggapnya sudah mati. Meski sebenarnya aku tak tahu apakah ia sudah mati atau masih hidup sekarang. Itu hanyalah cara untuk tidak memikirkan di mana ayahku. Sudut pandang. Sudut pandang orang pertama dan ketiga serba tahu. Tunggu. Aku membalikan tubuhku dan menjawab, ada apa? Sepertinya saya pernah melihatmu, tapi tidak tahu di mana dan kapan. Kata lelaki itu dengan wajah penuh pemikiran, menatap ke arahku. Mungkin saja ia mencoba mengingat masa lalunya. Aku yakin dia salah orang. Aku sama sekali tidak pernah bertemu dia sebelumnya. Saya kira Anda salah orang, saya tidak kenal Anda dan kita tidak pernah ketemu sebelumnya. Aku mencoba menjelaskan seingat mungkin agar aku bisa segera pergi. Memang pertemuan kita sepertinya tidak kau ketahui, katanya dengan tenang dan menatap. Aku heran apa maksud ia berbicara begitu. Sebuah pertemuan antara aku dan dia, tetapi aku tak tahu pertemuan itu. Apa artinya itu? Kamu waktu itu masih kecil. Masih kecil. Apa dia melantur? Apa maksudnya ia berbicara begitu? Apakah ia ingin mengetahui bahwa ia adalah ayahku? Tidak mungkin. Ayahku sudah pergi entah kemana. Aku tidak peduli. Aku menganggapnya sudah mati. Meski sebenarnya aku tak tahu apakah ia sudah mati atau masih hidup sekarang. Itu hanyalah cara untuk tidak memikirkan di mana ayahku. Amanat. Sebuah karya sastra tentulah menyiratkan amanat bagi pembacanya. Definisi amanat menurut Sujiman adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Amanat yang terdapat dalam novel Seoul is My Soul adalah amanat. Cinta akan datang kepada orang yang mempunyai harapan. Walaupun mereka dikecewakan, cinta akan datang pada mereka yang percaya. Walaupun mereka dikhianati, cinta akan datang kepada mereka yang masih ingin mencinta. Walaupun mereka pernah disakiti sebelumnya, cinta akan menyapa mereka yang punya keberanian dan keyakinan untuk membangun sebuah kepercayaan. Cinta itu tiada bermata terhadap segala sesuatu. Saat dirasa itu indah, ternyata itulah duka. Saat dirasa itu duka, ternyata itu indah. Bahkan bisa menjadi secara bersamaan. Jangan berjalan hanya dengan cinta saja. Ingatlah bahwa Tuhan bersamamu untuk menuntunmu pada cinta yang benar.
Gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan sarana pengungkapan sastra. Untuk memperoleh efektivitas pengungkapan, bahasa dalam sastra disiasati, dimanipulasi, dan didayagunakan secermat mungkin, sehingga berbeda dengan bahasa non-sastra. Hal ini sesuai dengan pendapat Nurgiantoro. Gaya bahasa, majas, repetisi, atau pengulangan kata. Tidak, aku tak mau mendengar kata itu lagi. Aku sudah menyimpan hatimu. Aku sudah berkomitmen setia denganmu sampai mati. Aku tak mau lagi yang lain. Aku hanya mau kamu, cuma kamu sayang, cuma kamu Jim. Yunji menangis keras setelah berkata demikian. Halaman 173. Selanjutnya, majas hiperbola atau berlebihan. Jantungku yang berdebar-debar mulai stabil kembali. Hatiku gantian yang sekarang berlari-lari kegirangan. Mendadak salju di luar menjadi suatu pemandangan yang romantis. Aku melihat semua itu adalah senyuman, tumbuhan, dan salju. Halaman 67. Gaya bahasa majas simile. Malam ini malam yang indah sayang. Coba kamu lihat bulan di sana. Lihat senyumnya, kataku sambil menunjuk ke arah bulan purnama yang bersinar putih di luar kamar. Aku bisa melihat wajah Yunji yang terlihat kebingungan mencari-cari wajah di bulan purnama. Dari mana kamu lihat bulan ini tersenyum sayang? Tanya Yunji dengan polosnya. Lihat dari sini. Nah, itu dia. Bulannya tersenyum. Kataku sambil menatap wajahnya yang sejajar dengan bulan. Halaman 108. Unsur ekstrinsik. Berdasarkan novel yang telah kami analis, novel yang berjudul Soul in My Soul termasuk ke dalam kategori percintaan dan menurut Nurgiantoro membagi unsur ekstrinsik menjadi 4 bagian, yaitu keadaan sosial dan lingkungan pengarang. Keadaan subjektivitas pengarang. Watak dan tokoh yang ada di dalam novel merupakan hasil dari subjektivitas pengarang. Pengarang akan memilih watak tokoh yang sesuai dengan cerita yang ingin dia sampaikan. Jika watak tokoh tidak sesuai, maka cerita-cerita dalam novel tidak bisa dibangun. Pada umumnya, keadaan subjektivitas pengarang berupa sikap, keyakinan, pandangan hidup, ideologi, dan sebagainya. Dengan demikian, keadaan subjektivitas pengarang ini dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran pengarang. Biografi pengarang. Beberapa cerita novel mengisahkan tentang pengalaman pribadi atau perjalanan hidup dari pengarang itu sendiri. Meskipun berasal dari perjalanan hidup pengarang, bukan berarti cerita yang disampaikan tidak menarik. Bahkan, novel yang berasal dari perjalanan hidup pengarang bisa menginspirasi pembaca. Dengan memahami biografi pengarang, pembaca akan lebih mudah untuk memahami jalan pikiran pengarang yang dituangkan ke dalam novel. Jadi, jangan pernah ragu untuk mengetahui biografi pengarang, terutama pengarang yang kamu favoritkan. Keadaan psikologi pengarang. Keadaan psikologi pengarang akan mempengaruhi karya sastra yang ditulisnya. Bukan hanya dalam menulis karya sastra, keadaan psikologi dapat mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Keadaan psikologi harus selalu diperhatikan dengan baik karena dapat membantu setiap pengarang dalam menyelesaikan sebuah karya sastra dengan hasil yang optimal. Bagus atau tidaknya suatu penulisan dalam novel biasanya dipengaruhi melalui keadaan psikolog pengarang. Kondisi pengarang atau psikologis pengarang yang dimaksud bisa berupa pikiran-pikiran pengarang dan suasana hati pengarang tersebut. Dengan demikian, keadaan psikologi pengarang sangat berperan penting dalam penulisan atau membuat karya sastra, terutama novel. Dengan memahami penulisan dalam sebuah novel, pembaca dapat merasakan kondisi psikologi pengarang melalui novel yang dibuatnya. Keadaan sosial pengarang. Dalam menulis sebuah novel, pengarang akan selalu dipengaruhi dengan keadaan sosial dan lingkungan pengarang. Oleh sebab itu, setiap novel yang ditulis
Akan selalu ada cerita yang menggambarkan kehidupan sosial yang benar-benar nyata atau sesuai dengan realita kehidupan, sehingga pembaca bisa ikut merasakan kehidupan sosial seperti di dalam novel. Keadaan sosial dan lingkungan pengarang meliputi kondisi ekonomi, politik, pendidikan, budaya, serta kondisi pengetahuan dan teknologi. Semua kondisi tersebut akan selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Berikut kutipannya. Novel ini ditulis ketika saya masih duduk di bangku SMA kelas 1. Banyak pengalaman yang terekam dalam pikiran saya saat itu. Ada impian dan masa lalu serta imajinasi yang mendukung tulisan ini. Maka sudah sepantasnya ucapan terima kasih saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan peristiwa unik di dalam hidup saya. Kutip Grady, Irawan halaman 1. Grady seorang pria kelahiran 23 September 1993 telah menekuni bidang bahasa terutama soal menulis sejak SMP. Semasa bersekolah di Santa Ursula BSD, dia sering menulis puisi dan cerpen di blog. Selain menulis, bidang lain yang ia dalami yaitu bidang pertanian musik dan tari. Selesai tamat SMA Santa Ursula BSD jurusan bahasa, ia melanjutkan ke Akademi Penerbangan di Bali. Sekarang ini, ia menjalani tugas sebagai penerbang sekaligus penulis novel. Halaman akhir. Sekian presentasi hasil analisis novel dari kelompok kami. Semoga semuanya dapat menjadi ilmu untuk kita semua. Stay safe and stay healthy. Terima kasih.